Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Riza Mahendra. NIM 1C1200029. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Baiklah, sebelum masuk ke tata cara memandikan jenazah, adapun baiknya kita mengetahui hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah yaitu fardu kifayah, dengan keluarga mendapat prioritas utama. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melaksanakannya, maka kewajiban yang lain gugur. Kemudian, jenazah yang wajib dimandikan. Adapun jenazah yang wajib dimandikan untuk membersihkan najis dan kotoran sebelum dikuburkan. Golongan tersebut adalah jenazah muslim atau muslimah, ada tubuhnya, tidak dikategorikan mati syahid, dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Adapun jenazah yang tidak wajib dimandikan, yaitu jenazah yang terbunuh karena mati syahid, bisa langsung dikuburkan meski masih ada bercak darahnya. Syarat orang yang memandikan jenazah: yang pertama, muslim, berakal, balik, jujur dan soleh, terpercaya dan amanah, tahu hukum memandikan, adab dan tata cara memandikan jenazah. Adapun yang boleh memandikan atau yang bisa memandikan yaitu untuk jenazah laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga atau kakek. Kemudian istri laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan, perempuan yang masih muhrim. Untuk jenazah perempuan yaitu suami, perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan jenazah, misal kakak, adik, keluarga atau nenek. Perempuan yang tidak ada hubungan kekerabatan, laki-laki yang masih muhrim, niat memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, dengan membaca niat yaitu nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini dikarenakan Allah Ta'ala. Kemudian yaitu tata cara atau tahap memandikan jenazah. Yang pertama, periksa kuku jenazah, apabila panjang sebaiknya dipotong sehingga ukurannya normal. Kemudian periksa rambut ketiak, jika panjang sebaiknya dicukur terlebih dulu. Untuk rambut kemaluan tidak perlu diperiksa atau dicukur. Selanjutnya, kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk, kemudian perutnya ditekan sehingga semua kotoran keluar dari tubuh. Kemudian seluruh tubuh jenazah disiram sehingga kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel di tubuh. Selanjutnya yaitu kemaluan dan dubur juga harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran yang menempel di bagian tersebut. Saat membersihkan kemaluan dan dubur sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak menyentuh langsung area privat tersebut. Setelah kotoran dalam perut sudah bersih, tahap selanjutnya adalah membasuh tubuh korban bagian kanan terlebih dulu, mulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung. Kemudian ketika membasuh, bagian tubuh juga harus digosok perlahan dengan handuk halus. Jika sudah selesai, orang yang memandikan dapat membantu jenazah wudhu seperti kita akan sholat. Namun tidak perlu memasukkan air ke hidung dan mulut, cukup dengan membasahi bagian tersebut dengan kain atau sarung tangan. Selanjutnya, bibir, gigi, dan kedua lubang hidung jenazah harus dibersihkan. Selanjutnya adalah jenggot dan rambut jenazah harus dicuci dengan air yang dicampur daun bidara, dan sisanya bisa digunakan membasuh tubuh jenazah. Jika sudah selesai, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk, dan proses selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki menggunakan tiga helai kain kafan. Untuk jenazah perempuan yaitu menggunakan 5 helai kain kafan. Sebelum menyusun kain kafan, bagian-bagian tubuh yang berlubang dan pada anggota untuk sujud ditutup kapas yang diberi wangian. Kapas tersebut diikatkan tali dari potongan kain kafan yang nantinya akan dilepas di kuburan. Bagian anggota tubuh yang berlubang antara lain hidung, mulut, kedua telinga, dan kemaluan. Bagian anggota tubuh untuk sujud antara lain yaitu
dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, jari-jari kedua kaki, bagian persendian dan anggota yang tersembunyi seperti belakangnya kedua lutut, ketiak, belakangnya kedua telinga. Untuk cara mengkafani jenazah laki-laki, yang pertama yaitu siapkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya, letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Selanjutnya yaitu beri wangian pada kain kafan lapis pertama. Selanjutnya yaitu bentangkan kain kafan lapis yang kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Selanjutnya beri wangian pada kain kafan lapis kedua. Dilanjutkan lagi dengan bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangian pada kain kafan lapis ketiga. Selanjutnya yaitu letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Selanjutnya yaitu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian sebaliknya yaitu kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain kafan lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Untuk jenazah perempuan sendiri, yaitu menggunakan 2 bentangan lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Selanjutnya yaitu sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan balingkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selanjutnya yaitu selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selanjutnya yaitu selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Tata cara mensolatkan jenazah. Untuk jenazah laki-laki, ketika menyolatkan, posisi imam berada di kepala jenazah atau sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan jika jenazahnya perempuan, posisi imam berada sejajar dengan pusar atau pinggang jenazah. Salat jenazah lebih diutamakan dilakukan di masjid atau musola terdekat. Tata cara salat jenazah dengan 4 kali takbir, yaitu yang pertama niat dan takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Untuk niat sholat jenazah untuk laki-laki sebagai makmum, yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Atau yang untuk menjadi imam yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi imaman lillahi ta'ala. Untuk niat sholat jenazah untuk perempuan yaitu usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan tangan bisa diletakkan sebagaimana seperti sholat biasa. Kemudian dilanjutkan dengan takbir kedua dan membaca sholawat. Setelah melakukan takbir, kita dianjurkan untuk membacakan sholawat yaitu dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah. Setelah takbir ketiga membaca doa yaitu dengan lafaz Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Dilanjutkan dengan takbir keempat lalu berdoa lagi.
yaitu berdoa untuk jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu mengucapkan salam. Tata cara menguburkan jenazah. Untuk lebih sempurnanya, menguburkan jenazah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas, dan dengan lebar seukuran 1 ziro atau lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memalingkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak menghadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Kemudian, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun, bila tanahnya gembur, maka disunahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah, di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipih, lalu diuruk dengan tanah. Selanjutnya yaitu setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Kemudian disunahkan pula untuk meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi tubuh miring ke sebelah kanan. Bila dimiringkan pada tubuh sebelah kiri, maka makruh hukumnya.